banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Pemerintah mampu untuk itu. Ingat, dalam anggaran tidak dikenal tidak ada uang. Dalam anggaran itu dikenal mana yang lebih diprioritaskan. Kalau kesejahteraan guru ini diprioritaskan, pasti pemerintah akan mengerahkan semua energi, tenaga pikiran untuk bagaimana itu boleh terrealisir. Because the world will always change. Para petualang sekalian, jumpa lagi dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Pada kesempatan ini kita diskusi, kita bahas secara singkat mengenai kesejahteraan guru. Sebelum itu tentu kita melihat kesejahteraan guru, tentu kita harus melihat dari aspek bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya sudah ada visi besar dari bangsa Indonesia. Indonesia lahir dengan visi besar, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pertanyaannya, siapa yang menjaga cita-cita itu untuk tetap hidup dalam masyarakat kita, agar supaya dengan cita-cita itu hidup dalam masyarakat, maka visi besar itu pada satu titik akan tercapai, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jika ditanya ke saya, siapa yang menjaga cita-cita itu tetap hidup, maka jawaban saya adalah guru. Mungkin para petualang sekalian tidak sedikit yang punya jawaban yang sama dengan saya. Itulah peran sentral dari seorang guru. Itu strategisnya posisi guru. Itu mulianya profesi guru. Mungkin agak subjektif saya bicara ini karena saya juga terlahir dari seorang bapak yang guru. Dan saya merasakan bagaimana sulitnya hidup jadi anak seorang guru dengan gaji yang pas-pasan. Waktu itu kami diberi jatah beras yang pada tahun 80-an itu banyak kutunya, dengan beras yang kualitasnya paling rendah. Tetapi itu tidak menyurutkan bapak saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk bagaimana murid-muridnya bisa mampu bersaing, bisa punya pemikiran-pemikiran yang cemerlang, bisa maju atau bisa melanjutkan pendidikannya lebih tinggi. Terutama bisa ditanamkan akhlak di dalam kepalanya sehingga murid-muridnya adalah insan manusia yang sejati. Dari situ kenyataannya adalah gaji guru masih kecil, walau saat ini APBN pendidikan di 2025 ini saja mencapai 724,3 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Sebelum kita lanjut, mengapa kemudian saya tekankan di awal bahwa guru itu posisinya, perannya sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan negara? Yang pertama, bila kita bicara tentang visi besar itu, maka kita kaitkan visi besar bangsa Indonesia yang ada 4 itu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita kaitkan dengan peran sentral guru agar supaya video ini kemudian tidak cocok logi saya. Yang pertama, merdeka. Guru memerdekakan bangsa dari kebodohan. Setuju enggak? Guru memerdekakan bangsa dari kebodohan. Kemudian bersatu. Guru menanamkan nilai-nilai toleransi
bagi muridnya yang itu kemudian akan dibawa selama hidupnya, seumur hidupnya, dalam berinteraksi dimanapun. Kemudian berdaulat. Gurulah yang membentuk generasi untuk percaya diri. Itu modal dasar dari bangsa ini untuk berdaulat. Ada kepercayaan diri, tidak minder menjadi sebuah bangsa. Guru yang menanamkan bahwa kita bangsa yang besar, kita mampu bersaing dengan siapapun di muka bumi ini. Kemudian adil dan makmur. Pendidikan untuk semua itu melalui guru. Sehingga visi besar adil dan makmur itu semakin dekat dengan kita semua. Itu peran sentral guru bila kita kaitkan dengan visi besar bangsa Indonesia. Kalau kita kaitkan lagi peran sentral guru dengan misi negara yang 4 tadi. Ada visi besar ada 4, misi besar juga ada 4, yaitu melindungi bangsa. Gurulah melindungi bangsa dengan ilmu yang diajarkan, yang dia berikan kepada muridnya. Memajukan kesejahteraan umum. Guru membentuk rakyat agar produktif melalui murid-muridnya. Kemudian misi bangsa selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal mencerdaskan tentu kita tidak usah berdebat bagaimana peran sentralnya guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketertiban dunia, ikut serta dalam ketertiban dunia. Gurulah berperan menanamkan nilai-nilai perdamaian. Sehingga baik visi negara tadi maupun misi negara dikaitkan dengan peran sentral guru, itu memang tidak bisa lepas. Sehingga guru bukan saja sosok yang bisa kita lihat sebagai instrumen negara, tapi guru memegang peran yang luar biasa dalam berbangsa dan bernegara. Peran itu berbanding terbalik dengan realita kesejahteraan guru. Banyak guru hidup dengan gaji kecil. Saya anak guru, saya merasakan itu. Guru honorer di banyak tempat, di beberapa tempat hanya menerima 300 sampai 700 ribu per bulan. Gila, 300 ribu sampai 700 ribu per bulan. Kemudian banyak guru juga yang terpaksa mencari kerja tambahan, buat kelas les di rumah, jadi ojek, jadi buruh tani, jadi buruh nelayan, bahkan ada yang jadi pembantu rumah tangga untuk bersih-bersih dan sebagainya, hanya untuk cari kerja tambahan, hanya untuk membuat dapurnya mengepul setiap hari. Apakah ini adil? Pilar bangsa hidup susah. Saya ketuk pintu hati semua pengambil kebijakan. Apakah adil? Pilar bangsa hidup susah. Dan minggu berjalan ini, bulan berjalan malah, lagi rame-ramenya pernyataan Menteri Keuangan yang kalau kita cari benang merahnya, yang pertama tentu APBN 2025 ada 724,3 triliun untuk pendidikan, itu 20% dari APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian menyampaikan gaji guru dan dosen masih rendah. Ini tantangan fiskal negara. Saya ulangi pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, gaji guru dan dosen masih rendah. Ini tantangan fiskal negara. Jadi hoax yang video-video yang beredar bahwa ada isu Menteri Keuangan menyebut bahwa guru itu beban negara.
Itu juga sudah dibantah oleh Kementerian Keuangan bahwa itu menggunakan deepfake AI. Hati-hati untuk kita bereaksi terhadap berita-berita hoax macam itu. Karena faktanya Menteri Keuangan menegaskan perlunya desain kebijakan agar gaji guru meningkat. Dengan alokasi anggaran untuk pendidikan yang begitu besar, tentu pertanyaan kemana anggaran pendidikan itu? Yang alokasinya 724,3 triliun. Kalau kita lihat, kita kaji lebih dalam, 724,3 triliun rupiah tersebut tidak semua untuk gaji guru. Ada untuk BOS, operasional sekolah, ada untuk KIP, PIP, yaitu bantuan siswa. Kemudian ada, kalau untuk perguruan tinggi, ada BOPTN, itu bantuan untuk perguruan tinggi. Kemudian ada dana abadi LPDP bila tidak terserap. Jadi guru hanya mendapat porsi sebagian dari alokasi dana pendidikan yang 20%, yang kalau kita rupiahkan itu kurang lebih 724,3 triliun rupiah. Walaupun memang kita berharap rencana peningkatan kesejahteraan guru, di mana pemerintah sudah berencana untuk guru ASN ada tambahan setara 1 kali gaji pokok. Kemudian untuk guru non ASN yang bersertifikat itu ada tambahan 2 juta rupiah. Kemudian untuk guru ASN dan P3K juga ada rencana untuk pemberian THR dan gaji ke-13 rutin tiap tahun. Itu harapan-harapan di mana rencana peningkatan kesejahteraan tersebut semoga itu bukan sekedar janji, ini benar-benar terrealisasi dan kalau perlu tidak terlalu lama. Pemerintah mampu untuk itu. Ingat, dalam anggaran tidak dikenal tidak ada uang. Dalam anggaran itu dikenal mana yang lebih diprioritaskan. Kalau kesejahteraan guru ini diprioritaskan, pasti pemerintah akan mengerahkan semua energi, tenaga pikiran untuk bagaimana itu boleh terrealisir. Banyak contohnya, misalnya infrastruktur, makanan gizi gratis, kemudian untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Pasti ada jalan keluarnya. Yang penting ada political will dan goodwill dari pemerintah, tentunya harus dengan persetujuan legislatif. Sehingga rencana peningkatan kesejahteraan guru ini bukan sekedar harapan, bukan sekedar mimpi di siang bolong, tapi janji ini benar-benar terrealisasi. Tidak sekedar omon-omon, kata Presiden Prabowo. Untuk menutup ini sebenarnya ada beberapa renungan kebangsaan yang boleh kita ambil, kita renungi bersama. Yang pertama, bangsa ini bangga dengan jalan tol, bangga dengan bandara, bangga dengan gedung pencakar langit. Namun, pembangunan sejati adalah pembangunan manusia. Saya ulangi. Bangsa bangga dengan jalan tol, bandara, gedung tinggi. Namun, pembangunan sejati adalah pembangunan manusia. Itu tidak mungkin tanpa guru yang sejahtera. Itu tidak mungkin tanpa guru yang sejahtera. Pertanyaannya, sudahkah kita menyejahterakan guru? Sebagai penutup, ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Yang pertama, visi bangsa akan tetap jadi mimpi jika guru masih ditinggalkan. Kedua, guru pahlawan tanpa tanda jasa, tapi berhak sejahtera. Ketiga, APBN besar harus tepat sasaran. Keempat, muliakan guru
sejahterakan mereka. Dan kelima, saya ingin berapi-api untuk yang kelima. Guru Sejahtera Indonesia Jaya. Sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Tetap semangat.